Jumpa lagi di Kongres LPM Cipondo Indah. Saya CF, tuan rumah Kongres. Kali ini kita kedatangan tamu dari RW 06 di Blok C. Selamat malam Pak Nu, sebagai Ketua RW. Lalu ada Pak Sofi, Ibu, makasih ya. Jadi episode kali ini kita berdiskusi dengan pengurus di RW 06. Kita mulai dari Pak RW ya, Pak RW Nu. Ini Pak Nu, tolong cerita sedikit nih di Blok C RW 6. Ya. Ada berapa RT, lalu jumlah KK, ada berapa rumah ibadah di sana ya. Bagaimana Pak Nu? Silakan. Ya, terima kasih pada Tintin. Siap. Sebagai Ketua LPM yang malam ini. CF Pak. CF. Ya, mohon maaf yang hadirkan kita di sini ya. Iya. Kita mau mengucapkan banyak terima kasih ya. Siap Pak Nu. Yang pertama mungkin ya untuk memahami tentang keberadaan ya lingkungan RW 06. Memang RW 06 ini lebih unik dibandingkan dengan wilayah lain ya. Uniknya gimana Pak? Uniknya salah satu RT itu jumlahnya itu sampai 20 RT kan. Paling banyak berarti? Paling banyak. Mungkin bukan di Cipondo. Se-provinsi Banten mungkin belum tentu ada satu RW itu 20 RT. Keluar dari RW 06. Otomatis ya jumlah KK yang selama ini kurang lebih ya sekitar 1000-an lebih lah. 1000 lebih ya? Iya, di Blok C ya? Kalau kita kali satu keluarga 4 aja udah di atas 4000-an jadi. Gitu ya Pak? Warganya. Warganya total ya? Kalau sarana ibadah ya untuk masjid itu kan umat Islam ada ya satu di Blok C. Kalau untuk yang di luar agama Islam ya mungkin ada di beberapa tempat gereja tuh Pak ya? Gereja seperti di RT 2, RT 20, di RT 10 juga. Iya. Tapi secara keseluruhan mah rukun semua ya Pak Nu ya? Alhamdulillah. Ya selama saya tinggal di RW 06 itu di Blok C kurang lebih terhitung 35 tahun ini. Ya pertama emang toleransi beragama itu cukup ini ya. Memang di awal pernah memang, tapi sini ya alhamdulillah semua cukup hidup berdampingan walaupun satu sama lain, lain agama, lain suku. Tapi alhamdulillah bisa rukun. Iya, jadi memang dia salah satu keunikan berbedika ya, untuk berbedika ya Pak Nu ya. Khususnya ya, berbagai macam suku, agama ya, ya berlainan warna dan kulit itu bukan satu hal yang memang kita menjadi ya kita bermasalah, tapi itu semakin menjadi kita ya rukun, damai. Ya. Setahu saya Pak Nu nih dari zaman dulu ini energik terus kan? Ya alhamdulillah ya. Mungkin salah satunya kita memang kan juga ada resep juga dari orang tua kita. Iya. Kalau kita memang hidup mau sehat, mau apa gitu, ya harus bisa berbuat baik untuk orang lain, untuk orang banyak gitu. Salah satu itu yang saya pegang sampai sekarang gitu. Dan ini memang sering saya tularkan kepada teman-teman termasuk Pak ini juga gitu mungkin terasa ya Pak. Iya. Ada apa kemarin itu istilah kalau Pak Nu bilang kalau tidurnya paling belakangan Pak Nu nih. Iya. Ceritanya. Ya, cerita memang seorang pemimpin di situ salah satunya ya kita bisa menunjukkan bahwa memang kita itu selalu tidur larut malam. Artinya kita tidak mendahului kita tidur. Sebelum memang ya warga yaitu tidur lebih dahulu. Karena ketika itu ya kita bisa bangun keliling-keliling. Mungkin ada warga yang memang dia ya kita nggak tahu dia menangis apa sebagainya.
ada kekurangan dalam alam, jadi kita bisa memahami dan mengetahui. Itu salah satu bukti. Ya, kayak itu seperti kayak gitu yang saya jalankan. Tapi selama ini ya saya bilang kita kurang tidur memang ya tadi itu untuk memikirkan ya tadi. Iya, situasi wilayah artinya banyak problematiknya banyak sekali. Kalau dari permasalahan di RW 6 gitu Pak Nuh? Ya otomatis dengan jumlah RT yang memang maksimal, kemudian otomatis kan warga juga semakin banyak. Iya, betul. Artinya tingkat apa yang tadi itu otomatis ya banyak juga. Tapi ya memang ini bisa kita atasi lah. Manakala kita ya ada kerjasama ya antara pengurus dengan warga itu sendiri dan alhamdulillah semua bisa teratasi. Tapi memang kondisi RW 6 sekarang ini luar biasa ya Pak Nuh ya? Ya, artinya gini, ya luar biasa itu ya bukan berarti memang ini bisa terrealisasi seperti ini atas kerja saya sendiri, tapi itu berkat kerjasama juga antara teman-teman terutama di jajaran pengurus. Salah satunya ya tokoh masyarakat kita ini Pak Sopi ya. Itu yang memberikan support saya untuk semangat saya. Kan itu salah satunya Pak. Beliau peduli Pak ya? Dia peduli gitu. Berarti ini acara berikut kasih piagam tuh Pak? Ya. Orang yang peduli. Ya, insya Allah nanti ya salah satunya itu. Iya. Terus ke Pak Sopi ini sebagai tokoh masyarakat di RW 06 Pak Sopi. Pak, siapa? Bagaimana cerita Pak sejak kapan tinggal di Blok C di RW 6? Terus selama perjalanan kepengurusan RW 6 ini dari masa ke masa bagaimana Pak Sopi? Oke. Silakan Pak. Oke, selamat malam Pak CF. Iya. Saya boleh flashback boleh sebelumnya sampai ke Polres Pak ya. Kita kongko kalau ini. Nah ini karakter saya ini terbentuk dari sejak dulu. Betul. Kita ngomong agak politis sedikit dari namanya Orde Baru Pak. Pak Harto, Soeharto presiden kita. Itu dia ada pembauran di sekolah Pak. Oke. Waktu saya di Palembang, asal saya Palembang. Asal Palembang, oke Pak. Ada pembauran. Nah, saya dari sekolah swasta dipindah ke sekolah swasta, tapi beragam, beragam suku etnis di situ ada. Dari sana terbentuk karakter saya Pak, disiplin saya, terus jiwa nasionalisme itu terbentuk tuh di situ. Jadi jasa Soeharto luar biasa untuk terbentuk ideologinya tadi itu ya. Kita Pak ya, supaya punya jiwa nasionalisme ya. Terus memang dari keturunan orang tua juga kita itu sudah punya prinsip istilah itu kepedulian, prinsip kepedulian itu sama kesetaraan tuh Pak. Rasa peduli sama rasa kesetaraan tadi, oke. Kita kasih contoh kesetaraan gini. Umpama kita pedagang nih Pak, kita jual barang kelas menengah ke atas, tapi kita adain juga barang yang menengah ke bawah biar orang nggak mampu bisa beli. Nah prinsip-prinsip gitu Pak dalam segala sisi kehidupan saya gunakan semua. Sama jiwa nasionalisme tadi Pak ya. Nah kembalilah baru saya tuh dari guru saya juga, guru SMA saya dulu itu juga punya andil membentuk watak saya ini Pak. Dulu saya sangat disayangi sama ini loh Pak Ewe, sama guru dulu PMP Pak ya. Kalau pendidikan moral Pancasila. Dulu kewarganegaraan Pak. Kewarganegaraan. Kalau masalah kewarganegaraan mengulas isi-isi undang-undang itu mukadimah tuh Pak ya. Saya pasti disuruh tampil ke depan untuk menjelaskan ke siswa lain. Jadi terbentuk karakter nasionalisme ini udah dari dulu. Ya sekarang saya kembali datang ke Blok C Pak. Blok C. Asalnya saya bisa datang ke Blok C gara-gara di Palembang dagang bangkrut Pak. Bangkrut saya bukan karena memegang prinsip kesetaraan atau kepedulian, bukan. Bangkrutnya kan tidak ketahuan saya tentang komoditas yang saya dagang itu Pak. Bukan karena punya prinsip kesetaraan sama kepedulian itu bikin kita bangkrut, bukan. Karena memang komoditas barang itu kita nggak paham. Nah intinya singkat kata saya pindah ke Blok C, mulai dari nol lagi. Mulai kerja, cari kerjaan Pak ya. Tahun 1990 tuh Pak. Oh 90 udah di Blok C? Ya di Blok C Pak. Nah kenal sama beliau ini Pak RW kita ini, saya selalu lihat dari belakang rumah Pak, ada Pak RW. Waktu itu belum kenal Pak. Saya cuma taunya Ustadz ini seperti ini. Nah sama pemain bola. Pemain bola. Oh iya belum tahu tuh Pak, belum tahu. Nah saya aktif Pak ya, aktif saya tuh gini Pak.
Saya nggak mau tahu siapa yang mimpin, RW saya nggak mau tahu, lurah saya nggak mau tahu. Cuman kepedulian saya ke seluruh masyarakat saya sangat peduli. Kalau RW-nya ada apa saya dengar, saya bantu Pak. Partisipasi cuman tanpa orang tahu Pak. Saya partisipasi melalui orang lain. Di RW, ketua RW perlu ini saya bantu, tapi orang nggak tahu. Jadi tangan kanan beri, tangan ini sembunyi. Iya. Cuman saya nggak tahu tuh semua RW itu kenal saya Pak. Jadi kalau ketemu saya tuh mereka selalu panggil gitu loh. Mereka merasa ini orang banyak membantu nih. Dari Pak Slamet, dari ke Pak Dayat Pak ya, dari Pak Seger. Nah sejak sampai ke Pak Nu ini. Kebetulan saya mulai aktif, bergaul di lingkungan lagi Pak. Karena melihat Pak Nur, wah dulu saya sering nengok, sekarang jadi Pak RW kita kan. Saya mulai aktif, kebetulan juga soal kerjaan saya lebih banyak spare waktunya Pak. Sebelumnya saya kerja keliling Indonesia Pak. Keliling Indonesia, pulang itu ya boleh bilang dalam 1 bulan berapa kali? Lebih banyak di luar kota ya. Tapi saya tetap partisipasi tanpa orang tahu. Di belakang aja gitu, kira-kira gitu Pak. Jadi memang kalau dari segi Pak RW yang saat ini nih jos ya. Dia gini Pak, menurut kita ini banyak programnya Pak. Banyak program ya. Nah saya dukung program. Lebih aktif beliau. Jauh, aktifnya jauh. Mungkin tapi itu kondisional Pak ya. Kalau dulu kenapa nggak begini, sekarang kenapa mesti begini, itu kondisional semua Pak. Karena untuk saat sekarang ini sepertinya dituntut untuk lebih aktif gitu Pak ya. Aktif ya. Makanya banyak program. Program bagus semua Pak. Bagus ya. Pak Nuh bagus semua. Jadi saya support semua. Harus kita support. Harus Pak. Terus kita ke Bu Ani, beliau kader Posyandu kita di RW 6 ya Bu ya. Jadi apa kondisi perposyanduan kita Bu, yang ada kondisi saat ini, silakan Bu Ani. Selamat malam Pak CF. Malam Bu. Kondisi posyandu saat ini sangat bagus sekali. Bagus ya. Bantuan dari pemerintah sangat bagus, lengkap. Terus ibu-ibu kadernya juga semangat. Terus saya mulai jadi kader itu tahun 1992. Oh 92 udah jadi kader posyandu? Sampai sekarang mungkin udah ganti lurahnya udah 7 kali. 7 kali lurah. Saya jadi kader posyandu itu berdasarkan memang saya suka bersosialisasi dan panggilan hati Pak. Waktu pertama jadi kader ya emang agak sulit ya, soalnya kita semua belum paham apa itu posyandu, apa itu jadi kader posyandu, itu belum paham. Terus dengan sendirinya kita diundang sama Pak RW ya, kita dulu Pak Slamet masih ya. Pak Slamet. Terus kita ngumpul, diadakan rapat ya, dibentuk posyandu, bekerja sama puskesmas yang masih di Cipondoh. Masih Cipondoh. Yang Danau. Iya. Yang di samping kecamatan ya. Terus, ya pelayanan posyandu itu melalui bukan hanya penimbangan balita Pak, ada pelayanan KB, ada ibu hamil, ada pemberian vitamin. Kalau pemberian vitamin itu setahun 2 kali, bulan Agustus dan bulan Februari. Kader sekarang ada berapa banyak Bu? Kader itu 5. 5 ya? Ada 5 meja. Pertama pendaftaran, kedua penimbangan, pengukuran dan pengukuran penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan. Pengukuran lingkar lengan. Terus ketiga pencatatan, keempat penyuluhan, kelima medis. Ya. Pendaftaran itu setiap balita yang datang
harus daftar dulu. Terus kedua ke penimbangan, ditimbang, diukur dan sebagainya. Ketiga pencatatan itu ada balita itu dikasih KMS, kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat untuk memantau perkembangan kesehatan si balita ya. Ya. Terus keempat pelayanan itu kalau ada balita yang berat badannya kurang, nah itu dijatuh ke meja 3. Kalau ke meja 4. Kalau ke meja 5 medis. Ya. Medis itu melayani imunisasi, terus ibu hamil, terus kalau stunting gitu ada juga di situ. Stunting enggak, alhamdulillah RW 6 tidak ada, Pak. Aman ya? Aman, stunting. Jadi karena memang secara ini rutin ya Bu ya pemeriksaannya untuk balita. Iya rutin. Vitamin juga rutin, imunisasi juga rutin, pelayanan puskesmas sangat bagus sekali. Bagus ya. Iya. Peralatan dari pemerintah Peralatan bagus, Pak. Aman ya. Dari yang timbangan pengukuran semua ada. Iya. Dari meja udah ganti 3 kali, lemari juga ada. Iya. Jadi kan ada stunting kit. Ya, dia kan ada mebelnya juga nih, ada lemari untuk meja posyandu ya, aman ya Bu ya. Aman ya. Pelayanan dari pemerintah sangat bagus. Artinya sekali. Dari pemerintah kota dan provinsi pun memang udah menyentuh ke situ langsung. Iya. Jadi kalau untuk saat ini harapan ke depan Ibu sebagai kader posyandu atau buat pemerintah ini apa Bu? Harapan apakah memang dana bantuan yang dari pemerintah nih minta Pak naikin Pak gitu kan, artinya biar kader yang ada di bawah Ibu ini juga kan bisa naik kesejahteraannya ya. Kalau masalah itu ya Pak, kita dulu jadi kader itu sukarela sih Pak. Sukarela. Jadi sekarang dapat dana itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. nggak banyak nuntut istilahnya enggak. Iya. Kita pure dari hati terus ikhlas. Nggak ada itu apa-apa dana dari pemerintah. Sekarang aja alhamdulillah udah dapat, udah cukup. Iya. Kita ke Pak RW Panu, jadi kesulitan apa nih Pak yang untuk di RW 06 Sekalang mengenai apa, drainase kah, jalan kah yang masih menjadi PR di RW 6 Pak? Memang program kerja RW, bukan RW mungkin ya. Untuk lebih tingkat seperti kayak wali kota ya, kayak Tangerang Selatan aja, itu kekurangan dari Ibu Hairin sendiri, gitu. Dia mengakui semua berhasil, tapi yang nggak berhasil itu yaitu salah satunya penanganan masalah sampah. Jadi memang ini udah nggak akan selesai ya. Memang ini menjadi PR buat kita. Itu salah satunya itu. Jadi kita pun sekarang ini kan berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk mengatasi sampah ya. Kita sudah mencoba untuk ya menambah armada. Dan juga sekarang juga kita coba untuk menaikkan dengan bentor kayak gitu. Ya ini memang bentuk perubahan ya. Setelah masalah sampah. Dan memang program kita di samping memang sampah juga ya berawal gitu kerawanan terhadap masalah lingkungan. Memang waktu itu bukan hanya di wilayah RW 6 aja Blok C, bahkan di seluruh wilayah banyak terjadi seperti kayak pencurian. Oh lebih pada keamanan ya? Keamanan gitu. Dan waktu itu sehingga program kita awal itu dengan teman-teman di jajaran pengurusan RW itu mengedepankan portalisasi gitu, seperti kayak gitu. Itu ya alhamdulillah itu kita bisa laksanakan walau memang di sana sini banyak kendala ya. Gitu. Ini juga masalah satu ya sudah mengatasi, artinya kurangnya tindak kejahatan. Ya memang secara pintu masuk yang ke Blok C itu kan banyak pintu Pak RW. Iya itu. Awalnya tuh. Awal itu. Ya. Memang itu
di sana sering terjadinya pencurian rumah motor karena memang disebut tuh banyak jalan tikus ya, banyak. Yeah. Banyak jalan untuk keluar masuk jalan, banyak di situ. Banyak jalan menuju Roma lah kakak. Iya, banyak jalan menuju Roma kan begitu. Nah itu kita berusaha, kita buat awal kita inginkan supaya ada 4 pintu yang dibuka selama 24 jam. Kan? Dan lainnya kita coba untuk kita tutup 24 jam. Ada juga yang kita buka tutup nepotalisasi. Nah, itu pun menjadi kendala juga memang buat lingkungan tetangga gitu. Apa kendalanya Pak Nuh? Ya kendala yang mereka salah satunya biasa ke pasar, misalkan ke pasar Polres bisa dekat gitu. Sekarang jadi merasa jauh dan lama gitu. Tapi kesini-sini ya mereka juga menyadari. Artinya udah terbiasa. Sudah terbiasa. Ternyata memang ya menguntungkan buat mereka aja, buat kita gitu. Mau nggak mau ya semua juga kan kena imbasnya gitu. Artinya dampak positifnya lebih banyak. Sehingga menerima gitu. Salah satu program. Sampah untuk saat ini kopling bantunya bagus Pak Nuh? Ya kalau kopling untuk di sampah memang nggak skala prioritas ke sana ya. Memang kadang-kadang aja. Cuman kita memang ada program di minggu ketiga itu sepakatan teman-teman kopling itu ada kerja bakti. Karena sifatnya kita juga di sini ini bukan berarti ini harus ditangani oleh kopling secara keseluruhan, tapi kita memberikan dampak positif kepada warga bahwa masyarakat warga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah itu yang sehingga nanti apabila memang semua warga bukan hanya di RW 6 tapi di Cipondo mungkin pada umumnya mereka ada rasa peduli terhadap lingkungan. Jadi kita kopling bisa bukan kita lepas ya kita tinggal ya monitor kayak gitu. Itu sih harapan kita gitu. Jadi bukan kopling itu memang tenaga khusus untuk menangani masalah ya itu tadi sampah dan sebagainya, bukan gitu. Tapi itu untuk itu aja peduli terhadap lingkungan. Makanya saya sebut kopling. Komunitas peduli lingkungan. Memang orang kopling itu kan memang di motor itu kan harus ke kopling gitu. Iya, kopling. Kalau memang kurang bisa kita karena motor itu mati. Itu juga ya ini kopling perjalanan seperti kayak gitulah ibaratnya. Kelebihan Pak RW 06 filosofinya ini. Ya itu juga teman-teman juga ya. Iya benar Pak. Iya. Gitu. Terus kalau mengenai drainase Pak, mungkin yang bisa untuk ke pemerintah untuk drainase memang selama saya ya tadi jabat sebagai RW ini ya cukup lumayan ya generasi untuk drainase atau saluran air itu ya itu juga udah lebih dari 500 meter lah. Mari kita tangani itu. Kemarin baru selesai di wilayah RT 10 dan 20. Nanti untuk di dana AB itu juga nanti akan ditindaklanjuti itu. Selalu untuk drainase. Jadi ini juga udah dirasakan terutama oleh warga seperti RT 4, RT 21 dengan adanya pemasangan drainase di Jalan Mawaraya itu. Dan bahkan untuk Jalan Papim Blok aja peninggian itu kemarin kita hampir sekitar 2.500 meter itu mah. 2.500 meter ya. Yang ada di dalam RW 06 kemarin. Jadi kalau kita bagi lebar 4 kan lari, tinggal dibagi aja kan 2.500 bagi 2.400. Itu sekitar 600 meter lari. 600 meter lari ya. Kalau saya lihat untuk peninggian untuk 06 itu ya cuman hanya 40% lagi saya rasa itu sudah teratasi semua jalan itu dengan papir. Hanya sisa 40%. 40% saya melihat itu. Tingkat kebutuhan berarti untuk sehingga jalan itu kita lihat lumayan bagus gitu ya. Walaupun memang ketika hujan itu memang terjadi bukan banjir tapi genangan air karena salah satunya faktornya memang saluran air itu memang sebetulnya tidak jalan gitu kan, macet karena mungkin sampah gitu. Ya faktor utamanya sampah juga sih Pak RW ya. Itu. Makanya kita ya bagaimana merubah mindset warga kita itu peduli terhadap lingkungan itu bukan hanya kita masalah keamanan tapi dengan membuang sampah sembarangan itu salah satu itu yang membuat kita tadi lambat aja. Ke Pak Sofi. Ya, siap. Jadi sebagai tokoh masyarakat di RW 6 Pak. Pak Sofi bagaimana melihat apa yang masih kurang di RW 06 nih? Yang harus kita tingkatkan lagi nih dari kacamata Pak Sofi. Ya seperti tadi yang Pak RW kita sebutkan itu.
luas wilayahnya dengan 20 RT Pak ya. Jadi problematiknya banyak sekali. Betul. Banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau dalam hal misalnya lingkungan dengan sistem keamanan segala macam, saya rasa relatif hampir sama di semua wilayah Pak ya. Semua wilayah di Polres Indah ini Pak ya. Cuman jadi kalau saya lihat sih masalah ini cuman koordinasi antar RT yang Pak kalau saya. Koordinasi antar RT, oke. Kebersamaan itu dari RT ini. Kadang-kadang ada RT yang kurang proaktif Pak ya. Iya. Itu aja kalau program. Masalah mungkin komunikasi aja ya Pak Sofi ya. Itu Pak. Nah makanya keberadaan saya itu saya sering memposisikan diri itu kadang-kadang sebagai penengahnya Pak RW dengan orang-orang yang kurang proaktif. Artinya Pak Sofi duduk memang sebagai tokoh masyarakat di situ ya Pak ya. Saya berusaha mengayomi mereka supaya mengerti dengan program Pak RW kita kan. Kadang-kadang konotasi mereka selalu ada negatif. Hal ini sebenarnya agak ini Pak. Agak gimana ya? Agak kita sebutkan agak sedikit politis ya Pak ya. Kalau dulu RW dulu Pak ya. Kekompakan tidak ada, jadi tidak ketahuan Pak. Yang proaktif mana proaktif mana enggak ketahuan. Sekarang ini karena program dari RW 06 yang di bawah pimpinan Pak Nur ini banyak sekali. Di situ kita ketahuan RT yang kurang proaktif. Dengan kondisi memang realita yang sekarang. Iya itu loh Pak. Kalau itu ya masing-masing juga RT-nya semua masing-masing seperti jalan. Masing-masing RT ngecor sendiri. Nah, gang saya aja dari ujung rumah saya sampai ke persimpangan saya keluar duit sendiri, swadaya dulu banyak. Swadaya. Tanpa ada koordinasi dari RW-nya. Masing-masing RT dulu Pak. Jadi beda sekali ya kondisinya Pak dulu sama sekarang ini. Sekarang banyak programnya jadi kelihatan RT ini. Dari portal juga udah aman ya Pak Sofi ya. Nah masalah portalisasi Pak ya, kebetulan saya agak proaktif di situ Pak. Saya bikin konsep Pak. Konsep sistem keamanan lingkungan. Bagaimana tuh Pak? Sama sekretaris Pak ya. Cuman dia disebut ya nggak sempurna tapi lumayan lah setidaknya meminimalisir tindak kejahatan Pak ya. Tapi saya pikir konsep sangat sempurna Pak kalau dilaksanakan. Tapi saya ada filosofinya juga Pak ya. Saya bilang tadi karena saya punya karakter begini kesetaraan sama kepedulian Pak ya, timbullah karakter saya itu Pak. Ada etika, ada kebijakan, itu karakter saya terbentuk Pak. Jadi saya menempatin di Blok C, kita harus tahu Pak. Blok C ini kan kawasan Pak, kawasan. Tapi lingkungan Blok C ini kan ada Blok D, ada Blok E, ada tetangganya, ada perkampungan Dongkal sama Ketapang Dongkal. Ketapang Dongkal ya. Nah kita kalau mau membentuk sistem keamanan lingkungan kita harus melihat lingkungan kita dulu Pak. Mappingnya dulu. Mapping dulu gitu Pak. Jadi ada akses jalan ke perkampungan. Kita harus ada kebijakan kita di situ. Ketika kita harus ada. Karena bagaimanapun Polres ini semua pendatang. Betul. Semua pendatang berbagai macam orang. Sedangkan yang kampung kita yang ada akses jalan ini Pak. Mereka saudara tua kita Pak. Benar. Saya dari tahun 90 saya bergaul semua saya bergaul Pak. Jadi saya tahu benar kondisi masyarakat itu Pak. Jadi nggak boleh sembarangan kita mau enak kita tutup portal orang gitu ya. Tapi sudah timbul satu ikatan persaudaraan Pak. Nah itu saudara tua kita di perkampungan itu. Itu saya pegang prinsip itu. Nah makanya saya bikin semacam konsep sangat bagus benar, cuman nggak sempurna yang apa-apa lah, minimum sudah berjalan Pak ya. Artinya tinggal kan pembenahan aja. Secara kondisi saat ini kan sudah lebih aman. Sudah lumayan Pak, walaupun ada masalah tindak kriminal itu lumrah punya lah. Artinya kan dia memang menurun tapi masih terkontrol lah Pak. Cuman kalau dulu Pak ya, dulu bedanya sekarang Pak. Dulu kalau kehilangan motor, sepeda nggak ada sampai ke telinga RW. Masing-masing udah urusan RT aja. Sekarang mentang-mentang RW kita ini agak proaktif, banyak programnya. Sedikit-sedikit nyalain Pak RW, itu tidak fairnya. Bukannya lain mungkin Pak Sofi positifnya ini senang mengadu ke Pak RW-nya. Ya mungkin itu Pak, syukur seperti itu Pak ya. Betul. Jadi lebih pertanggungjawaban Pak RW kita lebih menonjol ya Pak. Itu aja Pak. Lebih manja masyarakatnya sama Pak RW itu betul, dia. Pak. Iya betul sekali. Nah buat karakter RW kita ini luar biasa Pak. Luar biasa. Kenapa saya mau
membantu beliau, Pak. Dia luar biasa. Apa istilahnya low profile, Pak. Low profile ya. Padahal banyak yang nyakitin dia, tenang aja, Pak. Saya bilang yang nyakitin Pak Nuh hajar. Tenang aja dia, Pak. Kalem. Saya maunya solidaritas kita ada, soliditas juga ada, Pak ya. Tapi Bapak ini luar biasa. Ada ketua RW tapi ada jiwa ustadz. Unsurnya unsur air kalau Pak RW. Oh iya, unsur air ya benar. Ustadznya itu. Jiwa ustadznya ada gitu. Adem jadinya. Iya, betul, Pak. Dan termasuk dibantu sama staf RW-nya luar biasa. Iya, tim kerjanya, tim work-nya hebat biasa. Ya. Yang sekarang banyak membantu di LPM juga orang-orang. Bu Ani, dengan keberadaan LPM ini kalau kolaborasi dengan kader Posyandu bagaimana, Bu Ani? Ya bagus sekali, Pak. Bagus ya. Iya. Jadi nanti LPM ini bisa membantu dari kader ini dari sisi yang mana, Bu Ani? Sisi saya kira semua sisi mana ya udah cukup sih, Pak. Udah cukup. Alhamdulillah udah cukup. Dari Pak RW juga dapat dana, alhamdulillah. Dari kader-kadernya juga kompak. Dan sementara ini kan ada ada Posyandu 2, Posyandu lansia dan Posyandu balita. Oke. Oh, ada lansia juga? Ya, ada lansia. Jadi memang fokus pada lansianya. Lansia ada, balita ada. Iya. Jadi kalau yang lansia itu untuk lansia. Pengurusnya sudah dua pengurus. Dua pengurus ya. Iya. Terus tiap bulan ya rutin dan semangat lah, Pak, dah pokoknya. Mantap pokoknya. Mantap ya. dah. Dari pemerintah juga alhamdulillah cukup. Cukup ya. Nggak ada kekurangan. Dari puskesmas juga welcome. Iya. Nah, kalau sekarang di wilayah Cipondo Indah, kalau kita melihat ke kelurahan lain, kita belum ada puskesmas. Bagaimana Bu harapan Ibu terhadap pemerintah perihal puskesmas? Ya itu sih nggak bisa ini ya. Jadi kalau memang kita ada puskesmas sendiri kan lebih alhamdulillah membantu. Lebih dekat, lebih enak. Iya. Kita sementara kan dari puskesmas Ketapang. Oh sekarang ngerujuk ke Ketapang. Iya, Ketapang. Dulu Cipondo sana, Danau sekarang Ketapang. Ketapang ya. Ya agak lumayan jauh sih. Kalau di kelurahan ada, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau untuk hal-hal peralatan semua sudah oke. Peralatan alhamdulillah banget. Kalau terhadap ibu-ibu yang ada di RW 06 ini, kalau untuk mengajak ibu-ibu ke Posyandu itu ada kesulitan enggak, Bu? Sementara ini sedikit sih, Pak. Soalnya sekarang itu sudah tidak banyak balita lagi. Oke. Iya, balitanya sedikit. Nggak kayak dulu saya pertama jadi kader, masih banyak kan, masih muda-muda. Sekarang kan udah yang saya urusin jadi balita sekarang aja udah nikah. Udah bujang semua. Iya, udah nikah terus nikah keluar. Jadi kan otomatis balitanya berkurang. Sekarang udah tinggal nenek-nenek sama kakek. Iya. Terus ke Pak Sopi nih. Harapan Pak Sopi terhadap warga 06, artinya himbauan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Itu untuk warga 06. RW 06, Pak. Saya rasa ini semua berpusat di RT masing-masing, ketua RT-nya, Pak. Gitu ya. Ketua RT-nya aja. Nah, ini membuka pikiran kita untuk proaktif. Mengakui ada kepemimpinan kepemimpinan Pak Nuh bagaimana. Itu menyadari mereka itu cuman itu aja. Saya rasa tolak ukurnya dari situ aja, Pak. Kalau warga mah semuanya oke aja, Pak. Jadi mereka sampaikan RT sampaikan warga apa, warga juga sudah proaktif, mungkin RT-nya sendiri yang jadi tinggal masalah situ, Pak. Komunikasi aja ya, Pak Sofi ya. Itu intinya itu aja deh, nggak ada lain, Pak. Alangkah indahnya, Pak, kalau RT itu mau bersatu ya, mau memaklumin jangan punya kepribadian yang merasa. Saya agak bingung di sini, Pak ya. Ini seperti satu negara, Pak ya. Kayak negara, Pak, kali blok sini, Pak. Kalau mungkin RW lain nggak gitu, ini kayak udah politis bener, Pak, sifatnya, Pak. Ini bener-bener, Pak. Mungkin karena terlalu bineka tadi, Pak. Memang itu udah terlalu padat di RW 6 ya. Kita ngomong negara aja, Pak.
kalau presiden ngomong gubernur kumpul semua, pasti pada kumpul Pak. Iya. Negara Pak ya. Iya. Ini RT susah bener disuruh kumpul gitu loh. Dikasih surat edaran. Saya perhatinya begitu Pak ya. Sebagai orang pemerhati, karena saya selalu maunya di tengah. Nggak apa-apa, itu memang kan realita yang menjadi PR bersama di ya, RW 06. Iya. Cuman itu aja permasalahan Untuk kalau komunikasi ya. Untuk membuka pikiran mereka supaya proaktif, Benar. mendukung semua program dari Pak RW kita. Karena lingkungan di RW 6 kan memang untuk masyarakat di RW 6. Kalau ngomong saya punya apa namanya air nggak lancar, harus nyalain RW, itu nggak fair itu. Iya. Jalan gimana dulu, bagaimana? Biasa kalau pemimpin kalau disalahkan gitu, Panu udah terbiasa Panu. Udah senior saya beliau. Saya melihat intinya di situ aja. Iya. Masalah pro kontra kan saya selain kami juga saya dari ketua RT. Iya. Kontra. Udah biasa ya Bu ya. RT yang Ini Bu RT. Bu RT ya. ketua RT saya juga selain RT 12 apa RT berapa? RT 12. Ya. Oh. Adalah pro namanya juga. Pro kontra mah wajar ya Bu ya. Ya kayak partai politik aja Pak. Ada RT sama ada mungkin ada beberapa RT yang ya kan, kalau istilahnya Pak RW menggunakan powernya melalui kelurahan kan bisa keluar surat. Bisa. Ya nggak Pak ya? Tapi Pak RW kan lebih kepada itu Pak. apa pendekatan, Agamis, sosialisasi. Ya. Tadi saya lupa nanya sama Bu Ani. Apa prestasi yang udah Ibu raih untuk kader Posyandu Bu? tahun 1998 kader teladan. Kader teladan. Ya. Apa tingkat kecamatan kah? Ya. Kota kah? Kecamatan? Kecamatan ya. Ada apa? Apa untuk prestasinya? Selain itu banyak, apa udah lupa? Ya, adalah ada. Sertifikatnya juga ada. Ada ya Bu ya. Kalau ke Pak RW, ke kegiatan Posyandu nih Pak RW, mensiasati untuk Posyandu ini kan udah berkembang nih di RW 6 ya. Apa sih istilahnya itu, caranya itu, cara Bapak untuk ngatur yang di Posyandu terutama Pak, sampai berkembang sampai sekarang gini Pak No. Selama kepemimpinan saya inilah, bahwa Posyandu itu sering dikunjungi ketika dia ada kegiatan. Itu salah satu yang membuat semangat Posyandu itu, kalau memang ketika ada kegiatan kita seorang pemimpin hadir di situ gitu. Jadi seolah kita ikut berperan juga gitu. Jadi jangan sampai kita itu mah bukan pekerjaan saya sebagai pengusaha hari ini. Nah itu kan ada. Nah itu satu hal yang memang itu sehingga Posyandu itu lebih semangat. Ketika ada kegiatan saya selalu hadir rumah itu masuk rumah lansia gitu. Memang kehadiran kita di situ nggak terlalu, tapi membuat dia semangat. Itu salah satunya sekarang ini yang saya lihat. Dan juga ya memang mungkin dia tahu loh karakter saya itu memang orang yang suka sering ngajak makan apa kayak begitu. Itu salah satunya juga termotivasi. Ternyata ibu-ibu yang memang di Posyandu itu banyak yang makan jajan, ya udah paling gampang tuh ngajinikin kayak gitu pasangan. Rasa kepedulian. Iya. Kayak gitu. Memang selama ini ya minta seragam ya saya memang belum bisa kita inilah ya kita realisasikan kan. Tapi alhamdulillah sekarang kan saya lihat Posyandu itu memang ada nilai tambah ya, bahwa stimulan itu mungkin ada tambahan dari pemerintah gitu. Ya, walaupun memang itu ada, saya tetap artinya memang belum seberapa gitu, sehingga kita berusaha yang memang sebelumnya nggak pernah ada RW yang ngasih, kita sisihkan buat dia. Dari RW ada. Dari saya ada gitu. Kontribusi terhadap kader Posyandu-nya. Gitu. Yang memang ini selama ini memang di RW mungkin nggak ada, karena beranggapan bahwa itu memang sudah ada anggaran simulan dari pemerintah. Nah, termasuk
Bos Binu ya, lansia, itu juga saya kasih juga setiap bulan. Ini ada kontribusi dari RW. Yang sebelumnya memang nggak ada. Itu yang membuat mereka itu semangat terus. Ada gitu. Itu salah satunya kita terobosan saya gitu supaya mereka juga. Nah kalau masjid kita yang di RW 6 masih ada yang kurang apa nih Pak RW? Sebetulnya masjid kita sih kalau saya bilang sih ya kalau kita kalau saya kan berprinsip kayak punya rumah nih. Itu rumah, kalau saya punya rumah yang penting nggak kebanjiran, kagak bocor, saya udah aman buat saya tidur. Tapi kan kadang-kadang orang tidak merasa puas dengan itu. Nah itu namanya istilahnya kita mengada-ada ya kan kayak gitu. Kita bikin mewah rumah itu bikin mewah. Jadi masjid kita itu yang sekarang ini sebetulnya kita tahapan awalnya itu cuman hanya mau ditinggiin aja Pak supaya jangan banjir. Tapi kesini ternyata semangat lah bro kalau gitu kita rehab aja renovasi kan. Jadi seperti kayak gitu. Nah itu semua memang bukan berawal dari sana gitu. Semua pembangunan yang ada di lingkungan itu saya membangun dari kesadaran masyarakat. Jadi swadaya yang bangun. Jadi satu kebanggaan buat dia bahwa ini adalah milik kita walaupun memang itu jadinya nggak bagus. Lain dengan kita suami istri deh dikawin sama orang tua, dijodohin, rumah dikasih, itu nggak bangga buat kita. Tapi kalau kita beli rumah sendiri, walaupun murah, bangga Pak. Bangga nah, itulah salah satu. Itu juga di RW 06 itu. Saya akan mengajak kepada warga itu semua RT ada rasa kepedulian terhadap lingkungan. Kalau bisa kita bangun yang tidak seberapa nilainya dari swadaya masyarakat. Jumat barokah kita ya Pak Nu ya? Apa? Jumat barokah di masjid kita ya? Alhamdulillah memang. Mantap ya. Itu. Jadi barokah itu ya ini salah satunya ibu-ibu yang memang selalu bikin masak apa menunya gitu. Ibu-ibu. Setiap Jumat itu? Iya, jadi ada ibu-ibu yang tukang masak gitu kan. Nanti masaknya apa beliau yang ini. Kita tinggal nyiapin ya mentahnya aja kayak begitu. Ibu-ibu ngatur menunya setiap hari Jumat. Jadi kalau tiap Jumat tuh makan gratis, jadi jamaah itu habis sholat itu bisa makan gratis, ngopi gratis, minum gratis. Kecuali kalau rokok beli sendiri kan nggak nah ini salah satu masjid kita yang sekarang dikenal di Cipondo, di Kecamatan Cipondo ya, baru Masjid Ainul Yakin yang bisa melakukan seperti ini. Maka mereka pengen apa sih caranya bagaimana kok bisa kayak begini kan gitu Pak ya. Zaman itu. Kalau harapan buat pemerintah Pak Nu misalnya dengan fasilitas di RW 06 apa yang kurang? Silakan sampaikan mungkin harapan untuk pemerintah. Ya salah satunya tadi itu ya pemerataan pembangunan karena memang tadi saya bilang sekitar baru 60% yang terlaksana terutama masalah jalan tadi ya menggunakan paving block atau nanti pengecoran. Untuk drainase itu kan dari 100% kayaknya baru 30%. 30% ya. Nah itu saya berharap dari pemerintah ya. Karena untuk wilayah Cipondo Indah khususnya RW 6 itu rawan banjir. Artinya genangan air itu lebih cepat. Karena memang saluran air itu memang selama ini memang nggak ada ya yang menuju ke arah sana gitu. Sehingga itulah yang membuat lingkungan RW 06 khususnya umum Cipondo ini mengalami gelangan air yang cukup lama apabila memang hujan turun. Jadi saya berharap kalau untuk fasilitas yang di misalnya balai warga di RW 06 lalu untuk posyandunya tempat memang khusus buat posyandunya. Kalau itu sih udah cukup. Sudah cukup ya. Oleh ibu ini cukup. Sudah cukup ya. Untuk fasilitas gitu. Karena memang dari masing-masing RW juga udah dapat balai ini ya. Balai warga kalau nggak salah ya. Salah satunya itu. Kalau untuk itu udah cukup. Udah oke ya, cukup ya Pak. Terus harapan mungkin Bu Ani ada yang masih ingin ditambahkan dari RW 06 dari bicara kacamata RT-nya Bu. Kalau masalah RT ya mungkin Pak RW juga lebih tahu dah. Iya. Tapi kalau untuk di wilayah RT 12 sendiri sudah oke semua Bu ya? Sudah. Kebetulan sudah. Sudah bagus semua ya? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya? Mungkin. Dari Pak Sopi mungkin ada penambahan? Kalau saya simpel Pak ya. Iya. Kalau dalam secara luas dalam alam demokrasi itu secara luas. Iya. Kalau skop lebih kecil itu namanya musyawarah Pak ya. Iya. Harus ada istilah itu prinsip keterwakilan
Keterwakilan, oke. Akan timbul kebersamaan. Kebersamaan, Pak, ya. Makanya kalau ada pertemuan dari Pak Nuh, ya, pengurus RW, ya, ke RT, kalau ketua RT nggak bisa datang, minimum ada sekretarisnya Pak. Diwakilkan. Ada bendaharanya Pak. Ya. Kalau nggak, tokoh masyarakat yang di RT itu Pak, harus hadir. Harus hadir. Kalau kita tidak ada keterwakilan, kebersamaan, semua susah akan kita. Takutnya menghambat program tadi ya? Iya. Oke. Itu aja Pak. Clear ya? Ya, clear. Terakhir Pak Nuh, mungkin ada harapan buat masyarakat di RW 6? Baik, ya himbauan untuk warga RW 06 terutama di jajaran pengurus RT, mari sama-sama kita saling bantu-membantu, berkolaborasi ya, untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, indah ya. Sesuai dengan kita harapan bersama. Tentunya ini kita harus bersatu, kompak. Mantap. Kita mengedepankan, tadi saya katakan bahwa semua elemen masyarakat, RT, tokoh masyarakat memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, bahwa lingkungan ini rumah kita, punya kita, karena memang kita tinggal di sini. Kasih bait agamanya Pak. Iya. Kasih bait agamanya. Ya iya, maksudnya itu salah satunya seperti kayak gitu. Mungkin dari semua masyarakat ya mereka punya agama sama lah. Mengajarkan bahwa kita memang harus satu sama lain hidup berdampingan, saling tolong menolong. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kita asas apabila memang kita bersatu dan bersatu. Betul. Ya menuju ya tadi musyawarah mufakat. Amin. Menyelesaikan berbagai macam. Itu himbauan dari saya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari diskusi kita malam ini, bahwa untuk di lingkungan kerjasama komunikasi harus terus dibangun agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian episode Kongres malam ini. Terima kasih Pak RW, sehat selalu. Amin, biar barokah di RW 06. Pak Sopi sehat selalu. Ibu, terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.